Jadi, Kang Deddy, inilah rakyat Anda sedang menderita, hidup di bawah garis kemiskinan. Ini kodok dan buntal, kodok Jakarta, kodok DKI, bangkong DKI, terus berbicara Kang Deddy, Kang Deddy. Setiap anu miskin Kang Deddy, Kang Deddy. Anda eko, sia eko, kudu neule sia, neule heula. Zaman Ridwan Kamil tersentuh tidak, meong. Ayo nu dengan Kang Deddy, Kang Deddy ari sia, eta miskin lagi sabaraha tahun. Lain begitu Kang Deddy jadi gubernur, eta miskin tidak. Di mana-mana pun warga Jabar tidak ada yang miskin, karena yang miskin punya motor, punya HP. Ayo, miskin di mana? Dicek aing ya. Eta mah sia entong ka Kang Deddy terus saparibasa Kang Deddy. Kan beureum di Cililin teh aya camat, aya desa-desana we nu goblok mah anjing. Teu daek nyentuh ke masyarakat gitu. Desa ku sia omongkeun ya. Aing keur di desa ya, aing keur di desa. Tuh, aing keur di desa. Tuh. Aing keur di desa tak. Bisa percaya aing. Aing wani ngomong teh aing di desa ya. Desana nu goblok mah kepala desana. Hah? Matak aing teu percaya ka kepala desa di saat nyalon arek amanah ka rakyatna. Eta teu amanah. Bohong. Tah desana anjing Cililin. Desa mana? Cilinna Gunung Halu, gunung mana? Ku aing. Desana mana desana? Lain nu dingkeun ka gubernur, sia teh ka gubernur. Sugan sia budak gelo anjing. Pan aya pemerintahan di teh sarupa gubernur. Emangna gubernur nyaho anu miskin di daerah? Pan aya desa, aya camat, aya kabupaten. Ka Bandung Barat sia omongkeun ka Kang Deddy, di ka Kang Deddy deui. Sosial sudah diomongkeun sosial. Aya pemerintahanna masing-masing. Ari sia sugan mah jelema edan sia mah anjing geus selain aek ngeritik deui eta mah sia mah ujar kebencian karena naon si Anies sieun aya di Jawa Barat moal aya anjing di Jawa Barat di Banten oge ku aing hadang aing baganana ayeuna mah karena naon aing RMA relawan militan Anies baheula ngan ku aing kabeh teman-teman aing dulu aing moal ngadukung si Anies karena sia kalakuanna anjing ngarakeun sia ngarakeun tim Anies anjing ayo sia muka gubernur aing teh kunaon sia teh anjing. Hah? Anu dina otak sia bagong. Ku bilang di bejaan sia mah cek aing lamun ngeritik ke substansi. Ulah Kang Deddy di Kang Deddy nu miskin Kang Depan aya kades anjing aya kades aya camat, aya dinas sosial, aya bupati. Eta ku sia omongkeun anjing. Ayo gubernur deui. Emangna kekaper ku gubernur. Goblok sia. Anjing dasar buntal sia. Sing aing tadi maka sia anjing ningali kontes sia ngayun nuding ka gubernur. Aing lain berarti aing takjum atau takjim ka gubernur lain aing sujud ka gubernur. Tetapi sia ngomongna salah anjing. Pan ditu aya desa, aya camat, aya bupati, ti bupati aya dinas sosial, aya badnas. Gunakeun eta omongkeun ku sia anjing nih hayo ka gubernur ka Kang Deddy deui sia. Gunakan otak jeung narasi anu baik anjing. Lamun sia ahli politik, sia mah ahli gibah anjing. Diciptakeun sia kadunya teh keur ahli gibah bagong sia mah lain ahli. Ya, dasar anjing Dewan Suro sia. Sia Dewan Suro geus anjing. Suropati sia mah anjing tukang maehan harga diri batur sia anjing. Aing di Banten ye, aing di desa ye, aing wani ngomong kitu. Kepala desana anjing nu goblok. Usia tarekan kepada sana anjing lain nanya nyarekan wae ka Kang Deddy di aing jadi milu keul ka sia anjing. Ujung milu stres aing bagong teh sia anjing. Aing goblok sia anjing. Goblok si Eko tuh bagong ngopi hideung heula anjing ah. Nah, enak mah teu stres aing geus nginum kopi hideungnya. Ari si Eko anjing, Eko wadin teh ka aing sia sarengna bagong ah. Ayo sia. Aing jadi milu stres ka si Ekonya dak euy. Ya warga Jabar tong meunang ka pancing ku ngaran si Eko Beruk. Da si Eko mah dilahirkeun jeung diciptakeun ku Anies, ojong ku si Rano Karno nya, Pram nya, jeung Ridwan Kamil keur ngagali Kang Deddy karena naon? Teu puas areleh keok anjing nu dicepeng ku sia teh. Hah? Juga aing nyepeng Anies keok geus anjing. Ek da naonan atuh sia teh dari zaman Pilpres ieu teh. Stres sia anjing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di IQ 9.
Dan tentunya dalam video kali ini kita pun akan memberikan pembahasan tentang adanya penantangan ataupun kritik yang pedas dari politikus ataupun bisa dibilang ahli politik, nggak tahu apa ini, si Eko Widodo yang selalu terus-menerus kritikan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Dari awal Kang Deddy Mulyadi menjabat sampai sekarang, ia masih tetap saja terus-menerus menghina Kang Deddy Mulyadi. Entah apa yang salah dari Kang Deddy Mulyadi sehingga ia masih sangat begitu mengujarkan kebenciannya. Dan suasana memang benar-benar sangat semakin memanas, apalagi suasana politik kembali memanas setelah pengamat politik Eko Widodo melontarkan kritikan tajamnya kepada Kang Deddy Mulyadi. Pernyataan maksud saya tersebut langsung menyita perhatian publik, guys. Teruntuknya dan terutama di media sosial karena menyinggung gaya komunikasi dan sikap KDM yang dinilai menimbulkan kontroversi. Kritik ini pun memicu pro dan kontra sebagai mendukung Eko sementara sebagai lainnya tetap membela Kang Deddy Mulyadi. Teruntuknya nih warga Jawa Barat sendiri pastinya akan sangat begitu araratil sirah pastinya. Apalagi melihat aksi Bapak tadi yang sempat melontarkan kekesalannya terhadap si Eko Widodo ini yang terus-menerus kritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Padahal memang benar apa yang diucapkan Bapak tadi. Kang Deddy ini baru saja menjabat dan bisa dibilang kalau Eko ini benar-benar tidak pernah menandakan kesukaan terhadap Kang Deddy Mulyadi sehingga wajar saja Bapak tadi kukulutuk. Dan ini bisa menimbulkan suasana yang tadinya tegang ya semakin melemas ya guys. Dan agak terhibur juga Bapak tadi yang memang sempat berkomentar dan memberikan saran agar supaya Eko ini dibawa ke rumah sakit RSJ guys. Oke guys, kita simak video berikut. Lawan kesiangan dengan Bentar kok, gua pasang tai lalat dulu supaya sama dengan elu. Tugas elu itu kan nyinyirin orang lain, gubernur orang lain yang jelas kebijakannya tidak akan berdampak ke provinsi yang lain ataupun daerah yang lain. Emang betul, gajah di pelupuk mata tidak akan kelihatan, tapi rametuk di ujung ombak bakal kadele kuno boga penyakit hatema. Mungkin karena tai lalat ini ya kok ya. Kenapa nggak fokus mengkritik Gubernur DKI Jakarta jika elu itu punya simpati ataupun punya empati kepada rakyat atas kebijakan gubernur? Kok mudah-mudahan cepat dapat hidayah ya kok. Tapi orang-orang yang punya penyakit hati kayak gini nggak mungkin dapat langsung hidayah. Yang bisa menyadarkan orang-orang kayak gini ya kena musibah dulu baru dapat hidayah, sadar, insaf gitu. Contohnya ada kan di film Indosiar kayak gitu. Bikin kejahatan, udah kena musibah, sadar. Hidayahnya langsung kena. Gak mungkin Tuhan langsung menurunkan hidayah kepada orang yang punya penyakit hati langsung sadar. Gak mungkin, karena penyakit hati inilah pencegah hidayah masuk kepada orang tersebut. Ya kok, sehat-sehat selalu kok. Dan terus semangat mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Tapi jangan lupa, masyarakat Jawa Barat ataupun rakyat yang pro dengan Kang Deddy Mulyadi tidak akan terpengaruh sama ocehan yang tidak etis lah dari seorang influencer yang menyerang kebijakan ataupun gubernur orang lain sedangkan dia itu orang mana? masyarakat miskin. Betul sekali, Bang Eko Widodo. Kedua-duanya adalah warga Jawa Barat. Yang satu adalah wali murid dan yang kedua adalah para pekerja pariwisata di Jawa Barat. Kemudian pertanyaannya, kalau kedua-duanya ini adalah warga Jawa Barat, Bang Eko Widodo yang notabene adalah warga Jakarta, kenapa harus menjadi provokator? Kenapa harus sibuk ya mengeluarkan narasi-narasi provokatif yang mengadu domba warga Jawa Barat? Justru yang membuat masyarakat Jawa Barat hari ini terprovokasi dan nuansanya itu panas, Bang Eko Widodo sendiri. Dari statement-statement yang disampaikan oleh Bang Eko Widodo, kalau berbicara terkait dengan para pelaku pariwisata di Jawa Barat yang membatalkan aksinya bukan karena
atau ditunda ya, bukan dibatalkan, itu tidak apa-apa. Karena sudah jelas saya katakan bahwasanya sesuai dengan aturan perundang-undangan, tepatnya pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya setiap orang berhak atas berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Tidak apa-apa. Justru ini bentuk apresiasi terhadap para pekerja pariwisata di Jawa Barat yang mengikuti arahan dari Polda Jawa Barat karena dengan alasan keamanan ataupun pengamanan. Jadi Bang Eko Widodo mengkritik boleh, mengkritisi boleh, tapi jangan mengadu domba. Saya lihat makin hari ya, Bang Eko Widodo ini semakin menjadi-jadi gitu ya. Semakin menjadi-jadi. Semua permasalahan dibahas, khususnya yang berkaitan dengan Deddy Mulyadi. Kalau Kang Deddy Mulyadi sedang konten dan itu kerja nyata turun ke lapangan, Bang Eko Widodo menyampaikan bahwasanya itu adalah pencitraan, ya, narsis. Tapi giliran ada suatu permasalahan yang viral di media sosial, contoh di Parung Panjang saja, ya, ada warga yang memang mengadukan itu ke Deddy Mulyadi melalui TikTok. Bang Eko Widodo menyampaikan bahwasanya masalah seperti itu saja tidak ditanggapi oleh Deddy Mulyadi. Jadi di depan mata Bang Eko Widodo itu, Kang Deddy Mulyadi itu, ya, kerja salah, tidak kerja apalagi. Jadi cukuplah Bang Eko Widodo ya. Saya sarankan cukup untuk membuat kegaduhan di tengah-tengah warga masyarakat Jawa Barat. Timbul lagi kritikan pedas dari warga Jawa Barat yang saat ini benar-benar sangat begitu tidak efisiensi dengan adanya kritikan pedas yang dilakukan oleh Eko Widodo ini, guys. Seakan-akan ini orang ini sempat menjadi provokator agar supaya memecah belah sebagai warga Jawa Barat sendiri. Padahal warga Jawa Barat sendiri sudah tahu betul bagaimana sikap dan watak dari perilaku pimpinan warga Jawa Barat sendiri yang ternyata memang saat ini ia sedang membangun kepercayaan untuk supaya bisa lebih bisa dipercaya lagi oleh masyarakat. Dan memang nyata kalau Kang Deddy ini sempat bekerja bermasyarakat dan tahu betul bagaimana rakyat yang benar-benar sangat begitu membutuhkan dirinya. Dan ada beberapa video yang sempat menyatakan bahwasanya Kang Deddy ini sempat membantu orang-orang yang lemah dan sempat membantu juga pembiayaan orang yang memang tidak sanggup untuk membayar biaya rumah sakit dan banyak hal yang lainnya. Yang tentunya rakyat warga Jawa Barat sendiri sangat begitu pro terhadap kebijakan dari Kang Deddy. Sebenarnya Kang Deddy sempat mengeluarkan kebijakan ke barak militer. Sebelum ia mengeluarkan kebijakan tersebut tentunya ia berpikir terlebih dahulu. Tapi banyak di luar sana yang sempat mengkritik hal-hal tersebut. Memang saat ini maksudnya pernyataan yang tajam dilontarkan oleh pengamat politik Widodo, si Eko Widodo ini terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dalam sebuah diskusi publik yang beredar di media sosial. Eko menilai sejumlah langkah serta pernyataan Kang Deddy tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Menurut Eko, KDM terlalu sering mengedepankan gaya komunikasi, gaya kontroversial. Yang bisa dibilang, kata si Eko ini bahwasanya Kang Deddy ini ngonten hanya sekedar pencitraan. Dia dunia nyata, faktanya ada bahwasanya ia ada manfaatnya di balik konten tersebut. Gajinya kok buat orang-orang yang sangat begitu membutuhkan. Bahkan Kang Deddy sendiri sempat memangkas tunjangannya tersebut bagi warga dan juga para ojek online. Ini sudah menandakan kalau Kang Deddy ini menjadi pemimpin yang terbaik di warga Jawa Barat. Bahkan bukan warga Jawa Barat sendiri yang sempat memuji-muji beliau. Menurut Eko nih guys, KDM terlalu sering mengedepankan gaya komunikasi yang kontroversial sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet. Seorang tokoh politik ataupun publik semestinya bisa menjaga ucapan, apalagi jika berhubungan dengan kebijakan dan kepentingan rakyat, ujar Eko Widodo.
Kritikan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat. Banyak pihak yang mendukung Eko dan juga dengan alasan kritik adalah bagian dari demokrasi. Memang kritik tidak ada yang melarang. Kritik boleh-boleh saja. Mengkritik siapapun boleh, termasuk kepada DPR, MPR. Itu haknya suara rakyat masing-masing. Namun lain halnya dengan penilaian dari Eko ini, guys. Namun tidak sedikit pula yang membela KDM dengan menyebut gaya komunikasinya memang apa adanya dan dekat dengan masyarakat. Memang betul. Tak perlu Kang Deddy yang bisa menyuarakannya. Hanya rakyat yang bisa menilai Kang Deddy seperti apa. Bahkan ketika Eko berbicara seperti itu pun pasti dijagal sama warga Jawa Barat sendiri, guys. Sementara itu Kang Deddy Mulyadi sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait kritikan yang diarahkan kepadanya. Meskipun begitu, tim pendukungnya menyatakan bahwa pernyataan Eko hanyalah bagian dari dinamika politik yang sangat begitu wajar. Publik kini menunggu bagian KDM merespon kritik tersebut. Apakah akan memberikan klarifikasi ataupun memilih tetap fokus pada program-program yang selama ini dijalankannya. Oke guys, kita simak video berikutnya biar nggak terlalu pusing juga mikirin Eko Widodo ini. Murang mareng tepuguh. Akhirnya kan warga Jawa Barat termasuk saya. Kapan ente pindah ke Jawa Barat, Mang Eko? Anda kan warga DKI Jakarta. Atau saking fansnya kepada KDM, akhirnya Anda pindah ke Jawa Barat. Terima kasih, hatur nuhun. Kita sebagai orang Jawa Barat senang betul ada orang di luar Jawa Barat yang ngefans sekali kepada kita punya gubernur. Tiap hari lihat tuh Eko Widodo, saking cintanya kepada KDM, tiap hari melihat, memantau, memperhatikan ucapan, sikap dan lain sebagainya dari KDM, lalu dia angkat di kontennya. Luar biasa. Sekarang dia ngaku-ngaku seolah menjadi warga Jawa Barat yang kecewa kepada gubernurnya. Ente mewakili siapa, Eko? Mewakili warga Jawa Barat atau warga DKI Jakarta? Nanti kita akan baca beberapa komentar yang masuk. Jadi kanal banget sih Eko teh, Pak. Kanal banget. Yang nonton Eko itu katakan berapa ribu. Yang menyukai video itu ratusan. Yang komentarnya bisa ribuan. Dan semua mengarah kepada menjelekkan si Eko. Tapi kanal banget. Pede. Seolah-olah apa yang dia sampaikannya itu diterima oleh masyarakat Jawa Barat. Padahal hanya dijadikan kita coba tengok nih Eko Widodo. Yes. Di video klarifikasi ini, KDM sudah mengakui ya bahwa dia menerima dana operasional gubernur sebesar 21 miliar. Wow. Setelah dibagi dua dengan wagubnya dengan total 28 miliar per tahun. Akhirnya kan warga Jabar, mungkin termasuk saya, banyak yang tertipu. Mengira. Tuh, akhirnya kan warga Jabar, termasuk saya, banyak yang ketipu. Ente kapan pindah ke Jawa Barat, Eko? Ente kapan pindah ke Jawa Barat? Dan catat satu, Eko. Dari dulu juga KDM sebelum menjabat menjadi gubernur, kan aktivitasnya seperti itu, nggak ada yang berubah, Eko. Ente mau mencoba mengelabui masyarakat Jawa Barat yang sudah pinter-pinter, cerdas-cerdas, membuka mata hati dan pikirannya untuk melihat fakta, masih aja disusupkan narasi bodoh, jahat ente agar diterima. Yang nggak mungkin lah. Siapa lu? Gimana? Kejiwaan orang ini harus diperiksa ini karena saya nggak ngerti ini, benci banget nih sama Kang Deddy Mulyadi ini. Untuk Kang Deddy Mulyadi, langsung saja saya sebut namanya. Jangan jadi pengecut. Akuilah kesalahan Anda, jangan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Tuh kan? Begitu benci banget sama Kang Deddy. Ada apa Eko kamu? Besok atau lusa kamu meninggal, kamu baru menyesal. Bersikap begitu sama orang, ya. Capai 33 miliar. Saya tegaskan ya bahwa saya sejak awal terbuka menyampaikan satu gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar 8,1 juta dalam setiap bulan.
8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya mendapat fasilitas baju dinas. Saya tidak mengambilnya dan mencoretnya anggaran tersebut. Jadi baju dinas Gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas saya tidak mengambilnya. Kemudian yang berikutnya ada lagi, yaitu anggaran perjalanan dinas. Sebelum saya menjabat, gubernur yang terdahulu anggaran dinasnya per tahun 1,5 miliar. Kemudian setelah saya menjabat, saya turunkan menjadi 750 juta. Dan sekarang di perubahan APBD tahun 2025, anggaran perjalanan dinasnya diturunkan lagi 100 juta. Jadi dalam setahun saya menggunakan anggaran perjalanan dinas itu 100 juta dan sekarang baru habis 74 juta. Jadi sisanya mungkin untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah selanjutnya lagi, ada apa lagi? Ada yang disebut dengan biaya operasional yang diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu besarannya 0,15% dari realisasi pendapatan asli daerah. Nah diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 15% realisasi pendapatan asli daerah itu sekitar 28 miliar. Dari 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75%, wakil gubernur 25%. Maka jatuhnya yang saya peroleh adalah 21 miliar 600 juta rupiah per tahun. Dan kemudian anggaran itu digunakan untuk apa? Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Satu, ada orang sakit di rumah sakit, saya bayarin. Ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit, biaya angkutannya saya bayarin. Ada sekolah-sekolah yang perlu tambahan untuk ngecat, saya beri. Kemudian ada orang yang rumahnya roboh, saya kasih. Ada jalan-jalan desa yang jelek, saya bantu. Ada jembatan gantung yang roboh, saya bangunkan. Dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Dan setiap hari juga ada antrian orang yang antri ke Lembur Pakuan. Nah, biaya operasional ini semuanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak saya mengambilnya untuk kepentingan pribadi saya. Nah, selanjutnya, apakah Kang Deddy bersedia biaya operasionalnya dihapus? Saya nyatakan saya bersedia biaya operasional saya dihapus. Tetapi yang menjadi masalah, kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur, yang meminta bantuan kepada gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD-nya, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Daya operasional saya mengalami penurunan untuk membantu warga. Nanti saya hanya mengandalkan biaya dari YouTube saja, dan itu akan merugikan banyak pihak. Nanti banyak orang yang tidak tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk pergi ke rumah sakit. Banyak rumah roboh yang tidak bisa saya bantu dengan cepat. Ketika bencana alam saya tidak bisa dengan cepat memobilisasi kekuatan material untuk menolong banyak orang. Nanti banyak anak-anak yatim yang biaya operasional pergi ke sekolahnya tidak bisa terbantu. Nah, ini saja beratnya. Tetapi secara personality saya nggak ada masalah apapun. Kalau memang itu sebuah keharusan, harus dihapuskan. Nah, tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Yang akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat, apabila tidak teranggarkan sebelumnya di APBD, tidak bisa dibantu. Yes, di sini kita bisa mengetahui sendiri tentang klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang nampaknya sudah mulai geram nih, karena kemarin sempat ada fitnahan dari stasiun televisi nasional dari TV One tentang pengabaran yang berita beredar fitnah. Dan kembali ke topik pembahasan kita, di mana kritik pedas dari Eko Widodo terhadap Kang Deddy Mulyadi seolah menambahkan daftar panjang perdebatan di ranah politik tanah air. Meskipun pro dan kontra bermunculan, masyarakat terhadap dinamika ini bisa menjadi pemicu bagi para tokoh utama
lebih bijak dalam bersikap maupun menyampaikan pandangannya. Pada akhirnya, rakyat menunggu bukti nyata, bukan hanya adu kata yang sering ada di ruang politik. Oke guys, mungkin hanya ini saja berita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.